Shalom, selamat pagi semuanya anak teacher kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kita akan membahas Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Nah, yang pertama kita bahas mengenai muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Pada media elektronik radio, iklan hanya dapat didengar. Sedangkan pada media papan reklame elektronik, iklan hanya dapat dilihat. Dan pada media televisi dan internet, iklan dapat didengar dan dilihat. Selain itu, durasi yang dibutuhkan iklan elektronik cukup singkat. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam iklan media elektronik. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau non-formal. Nah, meskipun demikian, iklan yang dibuat harus tetap dapat meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya terhadap produk yang diiklankan. Nah, ayo kita perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di mana pada iklan yang pertama menggunakan bahasa formal, sedangkan iklan yang kedua menggunakan bahasa non-formal. Dari kedua iklan tersebut, kita dapat memperhatikan mana iklan yang menggunakan bahasa formal dan bahasa non-formal. Ayo kita perhatikan contoh iklan berikutnya, di mana bahasa yang digunakan pada iklan singkat dan jelas, dan gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami, menarik, dan bersifat persuasif. Nah, cukup sekianlah pembelajaran kita untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Shalom anak-anak teacher semuanya. Nah, kita lanjut pembelajaran kita muatan PPKN bersama teacher Ria. Teacher harapkan semua anak-anak teacher tetap semangat dalam belajarnya. Ingat ya, tetap semangat dalam belajarnya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak teacher, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar dari lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, coba lihat tulisan yang paling bawah. Burung Garuda mengikatkan sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan belajar sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu anak-anak teacher, perhatikan pembelajaran teacher dengan baik-baik ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang awalnya ditemukan di dalam kitab Suta Soma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Kata Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika merupakan meskipun beragam, tetapi kita tetap satu jua. Kala itu, kitab Suta Soma atau Kakawin tersebut dibuat untuk mengajarkan tentang toleransi agama, khususnya agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Nah, anak-anak teacher, coba perhatikan teks asli dari Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam buku Suta Soma karangan Empu Tantular berikut ini. Nah, bahasa yang digunakan dalam tulisan tersebut merupakan bahasa Jawa, sehingga dapat diartikan menjadi konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah itu tetapi satu jugalah. Tidak ada keracunan dalam kebenaran. Hal tersebut memberi makna inspiratif bagi bangsa Indonesia. Indonesia ketika itu masih memegang kuat kepercayaan Hindu dan Buddha serta menggunakan bahasa Sanskerta dalam penulisan. Perumusan semboyan ini didasari keberagaman di berbagai pulau dan wilayah yang tersebar di Indonesia. Seluruh perbedaan budaya, suku, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Semuanya mengarah pada persatuan. Semangat toleransi dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk sikap menghargai setiap perbedaan. Sebelumnya, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Yang kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Nah, anak-anak teacher, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selanjutnya yaitu muatan IPS dengan materi produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Ayo kita ingat kembali beragam jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di Indonesia pada pembelajaran sebelumnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Misalkan, ada daerah yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerahnya. Produk unggulan daerah adalah produk yang dikembangkan di suatu wilayah karena memiliki keunikan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Mari kita perhatikan beberapa contoh produk unggulan dari suatu daerah. Yang pertama, Kota Garut mengembangkan industri kerajinan kulit dengan memanfaatkan bahan baku kulit sapi dari peternak sapi. Yang kedua, Banjarmasin mengembangkan industri anyaman berupa tas dengan memanfaatkan bahan baku berupa rotan dari sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, Batam. Seperti yang kita ketahui bahwa Batam diapit oleh perairan atau laut, sehingga Batam terkenal dengan seafoodnya. Jadi, sisa seperti cangkang seafood digunakan sebagai bahan kerajinan khas dari kota Batam. Demikian penjelasan untuk materi pembelajaran 3. Tuhan Yesus memberkati.